Halo guys, kalau dengar kata Iran, apa sih yang langsung kebayang di benak lo? Konflik? Gurun pasir? Atau mungkin minyak bumi. Eits, tunggu dulu. Apa jadinya kalau gue bilang sejarah Iran itu jauh lebih? Gila, lebih epik dan punya plot twist yang bikin lo melongo nggak percaya. Bayangin, sebelum ada Romawi. Atau Yunani yang jaya, ada satu kekaisaran di tanah yang sekarang kita sebut Iran yang udah nguasain Hampir setengah dunia. Penasaran? Jauh sebelum Masehi, sekitar 2.500 tahun yang lalu, di tanah Persia kuno, muncul seorang raja jenius bernama Cyrus Agung. Dia itu bukan cuma jago perang dan strategi militer, tapi juga seorang visioner yang jauh melampaui zamannya. Cyrus lah yang mendirikan Kekaisaran Persia Achaemenid, sebuah kekaisaran yang luar biasa. Luas dan perkasa, terbesar yang pernah dilihat dunia saat itu. Bayangin, wilayahnya membentang dari daratan Yunani di Barat hingga India di timur, dan dari Mesir di selatan sampai ke Asia Tengah di utara. Sebuah imperium yang menguasai hampir seluruh dunia yang dikenal saat itu. Seluas itu. Mereka bahkan udah punya sistem Pos dan jaringan jalan raya canggih loh, namanya Royal Road, yang menghubungkan ujung barat sampai ujung timur. kekaisaran, memfasilitasi perdagangan dan komunikasi yang revolusioner. Lebih canggih dari yang lu kira kan? Tapi bukan cuma ukurannya yang bikin Persia Achaemenid istimewa dan layak dikenang. Cyrus Agung itu beda dari raja-raja penakluk lainnya. yang biasa dikenal kejam. Dia nggak hobi ngebantai, merampas, atau maksa rakyatnya ganti agama. Sebaliknya, dia malah ngebolehin setiap bangsa di bawah kekuasaannya buat ngejaga budaya, bahasa, dan kepercayaan mereka sendiri. Contoh paling terkenal, Dia bahkan ngebebasin bangsa Yahudi dari perbudakan di Babel dan ngeizinin mereka pulang ke Yerusalem serta membangun. Kembali kuil mereka. Toleransi semacam ini, di zaman segitu, itu sesuatu yang langka banget. Bahkan terkesan sangat. di Persia kuno juga berkembang Zoroastrianisme, agama monoteistik pertama di dunia loh guys. Ini udah ada ribuan tahun sebelum Kristen atau Islam muncul. Konsepnya tentang pertarungan abadi antara kebaikan, Ahura Mazda, Dan kejahatan, Angra Mainyu, tentang surga dan neraka, bahkan sampai pilihan bebas manusia, itu ternyata banyak banget. Ngasih pengaruh ke agama-agama Abrahamik yang kita kenal sekarang. Jadi pemikiran dasar banyak kepercayaan dunia itu bisa jadi akarnya dari Persia. Meskipun Kekaisaran Achaemenid akhirnya jatuh di tangan Alexander Agung setelah perang yang epik, Tapi semangat dan kebudayaan Persia itu nggak pernah padam. Beberapa abad kemudian, muncul lagi dua kekaisaran besar. Lainnya, Parthia dan Sasanian. Mereka ini adalah rival berat dan musuh bebuyutan Kekaisaran Romawi loh. Sering banget bertempur dan saling mengalahkan. Udah gitu, saat Islam masuk ke Persia, para ilmuwan dan seniman Persia juga. Jadi ujung tombak di zaman keemasan Islam, ngehasilin banyak banget penemuan di bidang kedokteran, matematika, astronomi, filsafat. Dan sastra yang masih kita pakai dan pelajari sampai sekarang. Kontribusi mereka membentuk fondasi ilmu pengetahuan modern. Nah, ini dia bagian yang bikin kepala lo pusing. Tadi gue nyebut Cyrus Agung itu visioner. Lo tahu kenapa? Karena dia adalah sosok di balik Cyrus Cylinder. Apa itu? Ini adalah artefak kuno berbentuk Silinder tanah liat yang ditemukan di Babel. Banyak sejarawan menyebutnya sebagai piagam hak asasi manusia pertama di Dunia. Jauh sebelum Magna Carta, jauh sebelum PBB mendeklarasikan HAM, Cyrus sudah ngebebasin budak, ngebolehin orang beribadah. sesuai kepercayaannya, dan ngembaliin harta yang dirampas ke pemilik aslinya. Bayangin, di zaman dulu yang masih barbar, Seorang kaisar punya pemikiran seprogresif ini. Ini mengubah pandangan kita tentang definisi peradaban dan kekuasaan kan? Bahwa kekuasaan bisa dipakai untuk kebaikan, bukan cuma penindasan. Jadi setelah dengar semua ini, masih mikir Iran cuma sebatas berita di TV, peradaban kuno yang super megah dengan nilai-nilai toleransi dan humanisme yang modern, budaya yang menginspirasi peradaban lain.
dan semangat yang nggak pernah padam, walau berkali-kali jatuh bangun. Iran itu bukti. Kalau sejarah itu penuh kejutan, dan kadang kebenaran itu jauh lebih menakjubkan dari apa yang kita bayangkan. Gimana? Tercerahkan kan? Keren banget kan? Like kalau lo baru tahu fakta-fakta gila ini, share ke teman-teman. Lo biar pada tercerahkan juga. Dan subscribe biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita sejarah epik lainnya dari gue.